Selamat datang di SDMT TV. Di SDMT TV kali ini kita akan membahas tentang indahnya keragaman negeriku Indonesia. Faktor yang mempengaruhi keragaman Indonesia. Yang pertama adalah keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Kedua, keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Yang ketiga, dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Yang keempat, dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Yang kelima, keragaman agama, suku, dan pekerjaan merupakan kekayaan bagi negeri kita. Yang keenam, kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Selanjutnya, sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku budaya. Kedua, menghormati teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda dari kita. Yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan yang ada di sekolah. Sikap menghargai keragaman suku yang ada di Indonesia. 1. Menghormati orang yang berasal dari suku lain. Kedua, menerima perbedaan fisik setiap suku. Yang ketiga, merasa bangga pada semua suku di Indonesia. Keempat, berteman tanpa membedakan asal suku bangsa. Kelima, mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda suku. Selanjutnya adalah cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Indonesia juga memiliki keragaman bahasa daerah. Keragaman bahasa daerah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan kita lestarikan. Selanjutnya adalah sikap yang dapat kalian lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah. Pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah sendiri. Kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Tidak boleh mengolok-olok ya. Yang ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Dan keempat adalah tidak menghina bahasa dari daerah lain. Sekarang, cara melestarikan keragaman rumah adat. Setiap rumah adat memiliki makna tersendiri bagi masyarakat suatu daerah. Keragaman bentuk dan makna setiap daerah adat atau rumah adat membuat Indonesia semakin indah dan kaya. Untuk itu, penting bagi kita untuk melestarikan rumah adat tersebut. Sekarang yang kita bahas adalah usaha pelestarian rumah adat yang dapat kita lakukan. Pertama,
mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah kepada orang lain dengan pengetahuan kalian sendiri. Yang kedua adalah mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Ketiga, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat. Jadi, tidak boleh sembarangan mencoret-coret atau mengkotori fasilitas rumah adat yang ada. Yang keempat, menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. Kelima, menghargai bentuk rumah adat suku lain. Oke, selanjutnya adalah cara melestarikan keragaman pakaian adat. Di negara Indonesia begitu beragam pakaian adat di setiap daerah atau provinsi. Setiap suku di Indonesia memiliki pakaian adat ciri khas masing-masing. Ciri khas tersebut mulai dari gaya, jenis kain, warna, dan aksesori yang digunakan. Pakaian adat merupakan kekayaan yang harus kita banggakan dan harus kita lestarikan. Usaha pelestarian pakaian adat yang dapat kita lakukan adalah: pertama, bangga menggunakan pakaian adat. Kedua, menghargai pakaian adat dari daerah lain. Ketiga, mengadakan acara peragaan pakaian adat. Selanjutnya adalah cara melestarikan keragaman kesenian daerah. Selain rumah adat dan pakaian adat Indonesia, juga akan kaya kesenian daerah. Salah satunya adalah seni tari. Seni tari merupakan tradisi yang bisa ditampilkan saat upacara adat tertentu. Usaha pelestarian kesenian daerah yang dapat kita lakukan adalah: yang pertama, menghargai kesenian yang dimiliki oleh orang lain atau daerah lain. Yang kedua, menghafalkan dan menyanyikan lagu daerah dengan semangat. Yang ketiga, mempelajari seni tari dan alat musik daerah lain dengan semangat. Keragaman agama dan kebebasan beragama. Agama resmi di Indonesia ada 6 agama, di antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama berhak untuk memeluk agamanya masing-masing. Yang ketiga, setiap agama memiliki cara beribadah, mempunyai kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Jadi, dengan keberagaman yang bermacam-macam di Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk menghormati, menghargai, dan melestarikan keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa selalu semangat belajar dan berdoa. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.